Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Muhyiddin dengan NIM 1011965. Saya akan mempresentasikan tentang pewarisan saudara kandung seayah seibu dan cara menghitungnya menurut berbagai perspektif ulama. Pembagian waris menurut perspektif Sunni. Di dalam pewarisan fikih Sunni, waris pertalian darah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu zawi al-furud, asabah, zawi al-arham. Golongan yang pertama, zawi al-furud adalah ahli waris yang bagiannya di dalam warisan telah ditentukan secara pasti, misalnya 1/2, 1/3, 1/6, dan seterusnya. Golongan kedua, asabah, adalah ahli waris yang mempunyai bagian terbuka di dalam warisan dan karenanya selalu mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian zawi al-furud. Golongan ketiga, zawi al-arham, adalah orang-orang yang berhak menerima warisan ketika dari kedua golongan tersebut tidak ada. Kedua, pembagian waris menurut perspektif Syiah. Metode pembagian warisan menurut Syiah sangat berbeda dengan metode Sunni, di mana dalam pembagian warisan Syiah menyamakan kedudukan baik hak waris antara laki-laki dan perempuan. Ulama Syiah membagi ahli waris menjadi 2, yaitu menurut nasab, hubungan darah, dan karena sebab atau alasan istimewa. Ahli waris nasab terdiri dari 2 golongan, zawi al-furud dan zawi al-qarabah. Zawi al-furud ialah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan dalam al-Quran seperti ibu dan istri, sedangkan zawi al-qarabah yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah diambil zawi al-furud, baik yang berasal dari kerabat laki-laki maupun perempuan. Bagian waris menurut Hazairin. Dalam ilmu faraid, setiap orang mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan tertentu akan tetapi dalam hal ini Hazairin berbeda dalam hal pembagian warisan. Selain itu, Hazairin juga berbeda dalam hal sisa harta warisan setelah dibagi kepada semua ahli warisnya. Jika dalam pembagian waris itu masih ada sisa, maka karena sebab atau alasan istimewa. Ahli waris nasab terdiri dari 2 golongan, zawi al-furud dan zawi al-qarabah. Zawi al-furud ialah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan dalam al-Quran seperti ibu dan istri, sedangkan zawi al-qarabah yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah diambil zawi al-furud, baik yang berasal dari kerabat laki-laki maupun perempuan. Bagian waris menurut Hazairin. Dalam ilmu faraid, setiap orang mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan tertentu akan tetapi dalam hal ini Hazairin berbeda dalam hal pembagian warisan. Selain itu, Hazairin juga berbeda dalam hal sisa harta warisan setelah dibagi kepada semua ahli warisnya. Jika dalam pembagian waris itu masih ada sisa, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Selain itu, Hazairin juga berbeda dalam hal golongan ahli waris. Jika ulama klasik menggolongkannya pada zawi al-qarabah, zawi al-arham, dan zawi al-furud, maka Hazairin membaginya ke dalam zawi al-furud, al-asabah, dan mawali. Ahli waris pengganti yang menjadi al-mawali yaitu ahli waris pengganti yang menjadi ahli waris karena tidak ada yang menghubungkan antara mereka dan si pewaris. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi bagian warisan cucu dari garis keturunan perempuan sebagai zawil al-arham. Pembagian waris menurut KHI pasal 174 KHI menjelaskan bahwa menurut ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa. 1, menurut hubungan darah,
Dan menurut hubungan perkawinan, hubungan darah golongan laki-laki ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. Pasal 177 dan 178 ayat 1 mengatur kewarisan ayah dan ibu secara umum, sedangkan pasal 172 ayat 2 mengatur kewarisan ayah dan ibu secara khusus, yaitu bila ahli waris hanya dari ayah, ibu, dan salah satu dari duda dan janda. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Prisil. Saya di sini akan meneruskan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang bagian waris saudara laki-laki sekandung. Yang pertama, mendapatkan sisa bagian jika si mati tidak meninggalkan ahli waris, kecuali saudara laki-laki sekandung. Jika saudara laki-laki kandung lebih dari 1 orang, maka dibagi rata. Yang kedua, 2:1. Jika si mati tidak meninggalkan ahli waris, kecuali saudara laki-laki dan perempuan sekandung, tiap saudara laki-laki sekandung mendapatkan 2 kali bagian saudara perempuan. Yang ketiga, mendapatkan sisa jika si mati tidak meninggalkan ahli waris. Dan yang keempat, mendapatkan 1/3 jika si mati meninggalkan yang pertama suami, yang kedua ibu saudara seibu, yang ketiga saudara kandung. Dan hajib atau mahjubnya, yang terhalang mendapatkan waris jika ada saudara laki-laki sekandung adalah yang pertama saudara sebapak, yang kedua keponakan atau anak saudara kandung, yang ketiga keponakan atau anak saudara bapak, yang keempat paman sekandung, yang kelima paman sebapak, yang keenam sepupu atau anak paman sekandung, dan yang kedelapan sepupu atau anak dari anak laki-laki. Yang selanjutnya, bagian waris saudara perempuan sekandung. 1/2 jika si mati tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang saudara perempuan sekandung. Yang kedua ada 2/3 jika si mati hanya meninggalkan 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih. Dan yang ketiga, setengah bagian saudara laki-laki jika si mati hanya meninggalkan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Dan yang selanjutnya ada bagian waris saudara laki-laki sebapak. Yang pertama, mengambil semua harta jika si mati tidak meninggalkan siapapun kecuali. Yang kedua, dibagi rata jika si mati hanya meninggalkan ahli waris siapapun kecuali 2 orang saudara laki-laki sebapak atau lebih. Yang ketiga, 2 kali bagian saudara perempuan. Yang keempat, mendapatkan sisa jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, tidak bapak dan tidak saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, bagian waris saudara perempuan sebapak. Yang pertama, setengah jika si mati tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali seorang saudara perempuan sebapak. Yang kedua, jika si mati hanya meninggalkan 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih. Yang selanjutnya, bagian waris saudara seibu. Yang pertama, 1/6 jika saudara ibu cuma seorang dan si mati tidak meninggalkan anak, cucu, dan juga kakek. Yang kedua, 1/3 jika saudara ibu jumlahnya 2 orang atau lebih dan si mati tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, dan juga kakek. Sekian, itulah presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.